Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, judul proposal ini adalah bagian dari Dana Padanan 2024, disusun ketuanya, yaitu Arahma Aprilia, Dr. Arahma Aprilia STMT, dengan anggota Angga Dwi Firmanto SSIMT, Pinggi Indrianti SDS MDS, Antina Latif MKM, dan Muhammad Dimas dari dunia usaha. Program kami Politeknik Negeri Media Kreatif bertempat di Jakarta, dengan mitra adalah Interkontinental Logistik. Di bawah skema proposalnya adalah A2, yaitu hilirisasi kepakaran untuk menjawab kebutuhan Dudi. Rekam jejak saya dalam penelitian ini yaitu saya telah menyelesaikan disertasi dengan konsep ke Human Interaction dan Data Science dengan judul Desain Gamifikasi Reproduksi Warna Kemasan Berwawasan Lingkungan. Dan juga salah satu judul yang mungkin yang ada hubungannya adalah Dipok dan BCABS, yaitu merupakan konsep data science untuk konseptual model pada Sustainable Packaging Design. Selanjutnya adalah Angga Dwi Firmanto SSIMT, salah satu dosen Polimedia yang juga telah menyelesaikan penelitian dari data science EEG. Angga juga merupakan pendidik di Polimedia yang mempunyai fokus keilmuan di instrumentasi kontrol. Oleh karena itu, beberapa penelitiannya yang merupakan instrumentasi kontrol sangat visionary untuk mendukung penelitian ini yang akan digunakan oleh dunia industri dalam segi instrumentasi kontrol. Lalu yang kedua, kami juga mempunyai tim Bu Pinky Indrianti yang merupakan pakar dari desain produk dan mode. Beliau adalah salah satu dosen Polimedia yang berfokus pada desain mode dan juga bagaimana desain thinking di desain mode. Sehingga kesisteman beliau sangat bervisi untuk mendukung penelitian ini. Yang terakhir adalah Bu Antina Latif. Beliau juga adalah tenaga pendidik di Polimedia yang berfokus pada kesehatan dan keselamatan kerja dan juga promosi kesehatan. Sehingga eh, kepakaran beliau sangat berguna untuk penelitian ini untuk melihat bagaimana eh, catatan-catatan kesehatan dari produk akan berguna bagi dunia usaha. Selanjutnya, kami akan menjelaskan rekam jejak pengelola program dana padanan dari Polimedianya. Polimedia sudah banyak sekali mengelola dana padanan ini dari Matching Fund tahun 2002, terdapat 2 judul, lalu tahun 2023 meningkat menjadi 3 judul, juga sudah pernah juga organisir hibah kompetitif fund dalam bentuk 1 hibah dan Rispro dalam bentuk 3 hibah, dan juga hibah Grand Design Sawit. Hingga pada tahun 2023 telah ada 90 hak cipta, 1 desain industri, 1 paten, dan 2 paten sederhana. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sampai sini perhatiannya. Kami akan menjelaskan urgensi dari judul penelitian kami, yaitu tentang bagaimana kami akan mengembangkan embedded teknologi pada fashion, vest dan atau rompi, juga topi oleh driver di interkontinental logistik. Kami angkat pada penelitian ini dikarenakan Continental Logistik ini memiliki usaha yaitu tracking. Dengan tracking, mitra eh, driver, ya, mitra driver. Jadi drivernya bukan bagian karyawan dari perusahaan, tapi adalah dengan konsep kemitraan dan konsep kepercayaan ini membuat driver dan mitra sulit untuk mengevaluasi kinerja dari driver sendiri, sehingga seringkali kemitraan ini bersiklus pendek karena driver eh, dievaluasi dengan cepat bahwa tidak cocok untuk melanjutkan kerjasama, gitu. Nah, dari sini Intercontinental Logistik seharusnya memiliki record data driver-driver mana atau agen-agen driver mana yang memang bisa diandalkan, ya. Eh, Hal ini juga akan berpengaruh besar, beresiko besar ketika terjadinya peak season seperti pada hari-hari raya besar, yang dimana distribusi barang sangat dibutuhkan, dan juga kondisi dari
tracking itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kebetulan konsep dari Intercontinental dengan mitranya adalah dengan mitra penggunanya adalah business to business. Oleh karena itu, Intercontinental Logistik sangat membutuhkan pendataan dan pembinaan terhadap mitra driver secara cerdas. Nah, dari sini kami menawarkan bagaimana jika seharusnya kebutuhan terhadap update teknologi untuk mitra driver ini diupdate oleh dunia usaha interkontinental logistik ini. Dengan cara pertama, tahap satu adalah eh, kami usulkan bagaimana menyusun penelitian untuk data cerdas ini, yaitu pemilihan perangkat keras yang nanti akan ditanamkan atau di-embed ke VES atau rompi driver, ya, dan juga topi driver. Yang selanjutnya, perangkat keras ini dalam bentuk sensor sudah diverifikasi dan divalidasi bentuk sensor dan bentuk desainnya. Nah, selanjutnya tahap kedua adalah pengembangan algoritma di mana sensor juga ditanamkan konsep kecerdasannya. Nah, kecerdasan ini diharapkan sudah tervalidasi juga dengan eh, terverifikasi juga dengan keinginan pengguna sistem, sehingga tampilan dan sistem peringatan memang cocok untuk data-data dashboard kesehatan pengemudi. Kesehatan pengemudi yang tertanam ini selanjutnya dicocokkan kembali dengan manajemen, keinginan manajemen untuk mengevaluasi dan mendapatkan data cerdas tentang bagaimana mitra seharusnya dipertahankan atau dievaluasi untuk kondisi mitra kemitraan bisnis selanjutnya. Dengan tahap tiga yaitu pengujian dan validasi, juga implementasi dan ada kegiatan di mana ada sosialisasi pemeliharaan dan peningkatan dari sistem. Bapak Ibu yang saya hormati, kami mengharapkan bahwa rekad cipta yang kami usulkan itu bermanfaat tidak hanya bagi institusi sendiri, tapi juga bagi mitra bisnis maupun masyarakat. Dengan cara pertama-tama kami harapkan adanya terciptanya pusat keunggulan pada perguruan tinggi tentang embedded sensor ini, yang kebetulan masih belum ada. Dengan cara ini, harapannya selanjutnya adalah sinergi akademisi dengan dunia usaha industri, khususnya pada hilirisasi, hasil pendidikan dan pengajaran tentang satu, desain fashion, yang kedua, instrumentasi pada produk-produk media kreatif, yang kebetulan kami telah lama membuatnya dalam institusi kami, dan juga penelitian dosen mahasiswa itu bisa dihilirisasi ke dunia usaha maupun di dunia industri. Yang ketiga, dari penelitian-penelitian yang sudah terhilirisasi ini diharapkan bahwa kompetensi dosen dan mahasiswa itu terupdate, terutama di bidang perangkat lunak, juga desain produk khusus fashion yang berbasis fungsi kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. Nah, dari sini harapan selanjutnya adalah kontribusi-kontribusi dari IKU perguruan tinggi institusi kami, khususnya terkait luaran penelitian, mampu berhasil mendapatkan rekognisi atau diterapkan oleh masyarakat secara luas dan industri khususnya. Luaran yang kami janjikan di penelitian ini adalah prototipe dan desain dashboard multimedia yang dapat menampilkan hasil pengelolaan sinyal dari EEG dan EKG. Ya, EEG pada topi, EKG pada face. Dan yang kedua adalah tentu laporan evaluasi hasil pengujian prototipe dan desain dashboard sehingga bisa masuk ke dalam TKT di atas 6 dan juga tentunya laporan akhir dari dana padanan ini. Waktu kegiatan yang kami rencanakan adalah dalam waktu 8 bulan, di mana pemilihan perangkat keras sesuai dengan perencanaannya adalah 4 bulan. Sesungguhnya perencanaan awalnya paralel sekaligus dengan pengembangan algoritma yang dilaksanakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan oleh sensor-sensor yang sudah terverifikasi dan tervalidasi sesuai dengan keinginan dari pengguna sistem maupun pengguna produk itu sendiri. Nah, pada akhirnya mampu menentukan kapan tingkat pantuk pengemudi dan juga sekaligus menentukan performa dari setiap pengemudi. Yang selanjutnya pada tahun yang sama di bulan 7 ke 8, pengujian dan validasi terhadap sistem di bawah berbagai kondisi sehingga didapatkan sistem yang lebih robust. Untuk embedded system ini bisa kita laporkan yang mampu melaporkan bagaimana driver berkendara dan juga memastikan akurasi dan keandalan dari sistem tersebut. Baik, Bapak Ibu, masuk ke dalam sesi rencana anggaran dari penelitian kami, kami merencanakan bahwa
sebanyak 43 juta dari total dari mitra yang berjumlah 250 jutaan diharapkan diperoleh pada penelitian ini dengan nilai tunainya adalah 43.992.500 dan bantuan berupa infrastruktur, sarana maupun prasarana ketika pengembangan sistem ini, aplikasi ini dan produk Fast atau topi ini diperoleh juga sebanyak 205.792.000. Dengan nilai yang sama juga diharapkan dari Dikti diperoleh sebanyak 249.784.500 yang merupakan rinciannya antara lain dalam bentuk komponen pembiayaan honorarium tenaga peneliti dan pakar, peralatan pendukung terkait langsung dengan kegiatan, bahan prototipe maupun produksi skala terbatas untuk penelitian. Lalu kemudian pendampingan selama pendampingan atau alih teknologi kepada dunia usaha, yaitu interkontinental logistik. Lalu juga ada biaya pengujian produk, dan diharapkan selanjutnya adalah produk-produk ini terdaftar dalam Haki dan mampu diproduksi dalam skala terbatas dulu, dan juga pengelolaan program dana padanaan dalam bentuk administrasinya. 43.992.500 ini bisa dirasiokan sebanyak 17% dari totalnya, sesuai dengan persyaratan dari dana padanan 2024. Diharapkan selanjutnya dari dana ini dan juga keberhasilan penelitian ini, maka perguruan tinggi mendapatkan dampak dalam bentuk wadah sinergi kegiatan Tridharma. Lalu yang kedua adalah sinergi antara pihak akademis dan dunia usaha industri, dan juga peningkatan kompetensi dosen, mahasiswa, dan juga terakhir adalah kontribusi terhadap peningkatan IKU. Kami tentu akan melibatkan mahasiswa yang berjumlah dua, rencananya sarjana terapan dan dua mahasiswa diploma yang nanti akan dilibatkan untuk membuat jurnal nasional dalam bentuk laporan akademis ya, laporan jurnal berbentuk literasi akademis. Dan yang kedua, mahasiswa akan dibimbing dan juga diarahkan untuk membuat prototipe dashboard kesehatan sebagai project based learning pada mata kuliah teknologi rekayasa multimedia, dan kolaborasi dengan desain untuk vest atau rompi dan topinya oleh mahasiswa desain mode, dan juga sekaligus usulan komponen potensial prototipe vest dan topi itu diakuisisi datanya dalam bentuk dashboard sehingga supir truk merasa nyaman dengan data yang ditampilkan dalam aplikasi Android. Dipastikan aplikasi tersebut bernilai user friendly sehingga user bisa menggunakannya sebagai dasar pemeliharaan kesehatan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Muhammad Dimas Bagus Kusumawardana dari PT Interkon. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan secara singkat profil PT Interkontinental Logistik itu sendiri. PT Interkontinental Logistik termasuk usaha menengah di bidang logistik dengan angkutan multimoda dan depo peti kemas. PT Interkon memiliki beberapa lini bisnis, salah satunya yaitu pada bisnis tracking. Untuk rekam jejak PT Interkon sebagai bidang usaha terbuka dengan kerjasama akademis, termasuk historinya yaitu kita menerima program magang dari beberapa universitas seperti APP dan ITL Trisakti. Khusus untuk Polimedia, walau baru akan berkolaborasi, Interkon yakin dengan tawaran dari Polimedia ini dikarenakan tingginya kebutuhan update terhadap teknologi. Interkon melalui CEO kita Pak Muhammad Tariusi telah sepakat dengan Polimedia dalam riset ini. PT Interkon bersedia untuk membantu dengan nilai dana padanan secara tunai sebesar 43.992.500 dan juga untuk dalam bentuk naturalnya sebesar 205.792.000 rupiah dengan total valuasinya yaitu 249.784.500 rupiah. Sehingga dari dana kerjasama ini kita berharap dapat bisa memberikan kebermanfaatan untuk PT Interkon sendiri. Salah satunya yaitu peningkatan produktivitas pekerja khususnya pengendara moda transportasi, yang kedua sebagai kontribusi terhadap K3, keselamatan dan kesehatan kerja, pengendara moda transportasi dengan mengurangi risiko kecelakaan. Kemudian terjalinnya sinergi antara pihak akademisi dengan dunia usaha industri. Sekian profil singkat PT Interkon dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.